Ciri-ciri seseorang yang mengalami depresi jangka panjang atau biasanya disebut dengan dyskinesia. Gejala pertama yang timbul biasanya dengan mood swing, malas, introvert, tidak mau bergaul. Kayaknya aku deh. Stop self-diagnose. Mau tahu dampak negatif dari self-diagnose itu apa? Yuk simak baik-baik. Dampak dari self-diagnosis itu sendiri adalah seseorang akan mengalami gangguan kecemasan umum yang dirasakan setelah melakukan self-diagnosis. Self-diagnosis juga dapat membuat seseorang mengambil pengobatan yang salah. Dan parahnya, self-diagnosis mampu menyebabkan gangguan yang lebih serius. Maka dari itu, jika teman-teman sudah mulai merasa suatu gejala, segeralah konsultasi ke psikolog. The important thing is, mental illness is not a trend. Dari video yang sudah kita tonton sebelumnya, sebenarnya self-diagnosis itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Self-diagnosis adalah upaya mendiagnosis diri sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan secara mandiri, misalkan dari internet atau pengalaman sakit di masa lalu yang kerap dijadikan acuan dalam mengobati diri sendiri. Nah, selanjutnya apa sih ciri-ciri self-diagnosis itu? Ciri-ciri yang pertama adalah mendiagnosis diri sendiri. Seseorang yang melakukan self-diagnosis cenderung mendiagnosis dirinya sendiri berdasarkan informasi yang didapatkan melalui internet ataupun pengalaman sakit sebelumnya. Lalu yang kedua adalah tidak kredibel. Seseorang yang melakukan self-diagnosis biasanya menggunakan informasi yang tidak dapat dipercaya atau tidak ketahui kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah kurang akurat. Diagnosis yang ditegakkan melalui self-diagnosis cenderung kurang akurat karena tidak dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Lalu yang keempat adalah membahayakan kesehatan. Self-diagnosis dapat membahayakan kesehatan fisik maupun kesehatan mental karena perilaku mendiagnosis diri sendiri bisa membuat seseorang salah mendiagnosis dan melakukan perawatan hingga kondisi berkembang. Lalu yang kelima adalah kecenderungan panik. Seseorang yang melakukan self-diagnosis cenderung mengasumsikan hal-hal buruk sehingga akan muncul kecemasan dan kepanikan yang tidak seharusnya. Yang terakhir adalah menyangkal kondisi kesehatan mental. Seseorang yang melakukan self-diagnosis cenderung menyangkal kondisi kesehatan mental yang sebenarnya. Selanjutnya adalah bahaya dari self-diagnosis. Yang pertama adalah kesalahan diagnosis. Resiko terjadinya kesalahan diagnosis karena menetapkan diagnosis penyakit bukanlah suatu hal yang sederhana. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kecemasan. Self-diagnosis dapat meningkatkan kecemasan yang berlebihan dan memicu rasa depresi. Lalu yang ketiga adalah perilaku mendiagnosis diri sendiri. Perilaku mendiagnosis diri sendiri dapat membahayakan kesehatan fisik maupun kesehatan mental karena bisa membuat seseorang salah mendiagnosis dan melakukan perawatan yang tidak seharusnya. Lalu yang terakhir adalah menyebabkan kecemasan dan depresi. Self-diagnosis dapat menyebabkan seseorang mendapatkan kecemasan yang berlebihan dan memicu rasa depresi. Selanjutnya adalah cara mengatasi kecemasan yang berlebihan akibat melakukan self-diagnosis. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan tenaga medis. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter, psikolog, ataupun psikiater guna mendapatkan diagnosis yang tepat dan penanganan yang benar. Lalu yang kedua adalah hentikan perilaku self-diagnosis. Hindari mencari informasi di internet atau melakukan pengobatan secara mandiri. Lalu yang ketiga adalah mengurangi stres. Selain memberhentikan perilaku self-diagnosis, penting untuk mengurangi stres yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Lalu yang keempat adalah mengembangkan dukungan sosial. Mengembangkan hubungan dengan orang yang dapat memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah ikuti terapi. Jika telah diberikan diagnosa, mengikuti terapi yang disarankan oleh tenaga medis yang berkompeten. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai tahu kan apa itu self-diagnosis dan apa saja bahayanya. Maka dari itu, jika teman-teman mulai merasakan suatu gejala, alangkah lebih baiknya untuk segera konsultasi dengan dokter, psikolog, ataupun psikiater untuk mendapatkan penanganan yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian sharing time-nya. Saya Tasya Keko Amanda Putri, pamit undur diri.